Odin, Vili, dan Ve yang merupakan keturunan dewa merasa jika raksasa ini cepat sekali berkembang biak. Agar tidak semakin bertambah banyak dan memenuhi tempat mereka, Odin, Vili, dan Ve membunuh Ymir saat dia sedang tertidur. Halo guys, balik lagi bareng gua Nurul Fauji di channel Alstory G. Sebelum masuk ke inti videonya guys, gue mau ngasih tahu dulu channel gue Alstory G, yang dimana kemarin banyak banget yang bilang, bang kok lu kemarin ngupload Yusin, terus Donald Trump, terus ngupload Atlantis, kayak campuran gitu channel lu, gimana sih? Nguploadnya nggak kayak konsisten gitu. Oke guys, jadi gue mau klarifikasi dulu. Sebelumnya mohon maaf ya guys ya. Jadi channel Alstory G ini kita ngebahas 3 segmen. Yang pertama itu ada sejarah seputar dunia. Nah, sejarah seputar dunia ini gue kemarin ngupload tentang video Atlantis. Itu udah masuk sejarah seputar dunia. Terus ada juga informasi seputar dunia yang kemarin gue upload seputar Donald Trump. Itu udah masuk informasi dunia guys. Dan yang terakhir creepy story. Yang dimana creepy story ini gue ngupload kisah cerita-cerita horor. Kalian bisa scroll aja gitu. Video-video gue yang sebelumnya. Dan yang spesial itu ada yang namanya sejarah dibagi dua, sejarah seputar dunia biasa dan ada juga sejarah spesial yang dimana sejarah ini tentang mitologi. Ya kalian sebelumnya pernah dong nonton video gua yang mitologi Yunani itu. Nah itu sejarah seputar dunia spesial tentang mitologi Yunani. Ya jadi gua harap kalian semua paham gitu apa yang gue bahas ataupun semua yang gue bahas kali ini. Dan mudah-mudahan kalian suka terus dengan video-video yang gue upload. Jadi gue harap kalian ngerti semua. Ya jadi di video kali ini yang gue bahas sekarang ini, kita berada di segmen sejarah seputar dunia yang spesial, yaitu mitologi Nordik. Menurut mitologi Nordik, sebelum terbentuknya alam semesta seperti sekarang, dahulu terdapat sebuah jurang yang sangat besar, luas, kosong, dan hampa. Nah, jurang itu bernama Ginung Gagap. Jurang itu merupakan pembatas dari dua wilayah yang bernama Muspelheim dan Niflheim. Wilayah Muspelheim merupakan wilayah yang panas dan terang yang dipenuhi dengan api, lahar, magma, lava, asap, dan udara panas. Udara panas dari Muspelheim selalu bertiup ke arah jurang Ginung Gagap. Sedangkan Niflheim sendiri adalah wilayah yang gelap dan dingin yang dipenuhi dengan es dan udara dingin. Panas dari Muspelheim dan dingin dari Niflheim yang bertemu di Ginung Gagap menciptakan sosok raksasa yang bernama Ymir dan sapi raksasa yang bernama Audumbla. Ymir bertahan hidup dengan meminum susu Audumbla, sedangkan Audumbla sendiri bertahan hidup dengan menjilati bongkahan es dari Niflheim yang jatuh ke jurang Ginung Gagap. Saat Audumbla sedang menjilati bongkahan es, tiba-tiba muncul rambut dari bongkahan es tersebut, dan di hari berikutnya muncul kepala, dan pada hari ketiga muncul semua tubuhnya. Sosok tersebut itu adalah dewa pertama yang bernama Buri. Buri yang merupakan seorang dewa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan anaknya yang bernama Bor. Sampai sini paham guys? Oke, kita lanjut. Sementara itu, Ymir yang berada di tengah-tengah antara Niflheim dan Muspelheim terus-menerus terkena panas dari Muspelheim di bagian tubuh sebelah kirinya guys. Keringat yang keluar dari ketiak kirinya membentuk dua sosok raksasa. Sedangkan keringat dari kakinya membentuk raksasa berkepala 6. Raksasa tersebut ini terus berkembang biak dan jumlahnya terus bertambah banyak. Di sisi lain, Bor yang merupakan anak Buri ternyata jatuh cinta dengan salah satu raksasa tersebut yang bernama Bestla.
Mereka ini kawin dan menghasilkan 3 anak keturunan dewa yang bernama Odin, Vili, dan Ve. Odin, Vili, dan Ve yang merupakan keturunan dewa merasa jika raksasa ini cepat sekali berkembang biak agar tidak semakin bertambah banyak dan memenuhi tempat mereka. Odin, Vili, dan Ve membunuh Ymir saat dia sedang tertidur. Nah, darah Ymir ini yang tadi telah dibunuh oleh 3 anak itu menyembur ke segala arah yang kemudian darah tersebut menjadi laut dan danau. Dagingnya itu menjadi tanah, serta tulangnya itu menjadi pegunungan, otaknya menjadi awan, rambutnya itu menjadi pepohonan, dan giginya pun menjadi bebatuan dan tengkoraknya menjadi langit. Kemudian tempat itu diberi nama Midgard. Jadi seluruh tubuhnya Ymir itu berubah bentuk menjadi tempat yang bernama Midgard. Jadi semua tubuhnya itu ada manfaatnya. Dari daging Ymir ternyata muncul sekumpulan dwarf atau kurcaci. Kalian tahulah yang kurcaci itu. Kurcaci itu yang kecil itu guys. Ya mohon maaf ya. Yang orangnya kecil itu namanya kurcaci. Nah, para kurcaci itu membuat tempat tinggal di lorong dan gua di bawah tanah yang diberi nama Svartalfheim. Setelah meninggalnya Ymir, raksasa-raksasa lain tinggal di tempat yang berdekatan dengan Midgard yang bernama Jotunheim. Nah, mereka ini tidak bisa masuk ke Midgard dengan mudah karena terhalang dinding pembatas yang terbuat dari alis Ymir ya guys ya. Di Midgard, Odin menemukan 2 batang kayu yang berasal dari pohon as dan elm. Kemudian Odin memberikan 2 batang kayu tersebut nafas dan kehidupan. Ve memberikan gerakan, pikiran, serta kecerdasan, sedangkan Vili memberikan ucapan, perasaan, dan panca indera. Dari batang kayu as, hiduplah manusia dengan jenis kelamin laki-laki, dan dari batang kayu elm, hiduplah manusia dengan jenis kelamin perempuan. Mereka berdua ini hidup di Midgard dan berkembang biak. Odin, Vili, dan Ve kemudian pergi ke Muspelheim untuk mengambil bara api. Bara api itu akan mereka gunakan untuk membuat matahari, bulan, dan bintang sebagai penerangan Midgard. Odin juga mengambil 2 anak raksasa dari Jotunheim. Salah satu anak itu bernama Nots yang artinya malam. Nots sendiri diberi tugas oleh Odin untuk melintasi langit pada malam hari dengan menaiki kuda berwarna hitam yang bernama Hermpaxi. Kemudian anak satunya lagi bernama Dagger yang artinya siang. Dagger ini memiliki tugas melintasi langit di siang hari dengan kuda berwarna putih bernama Skinpexi. Kemudian jadilah siang dan malam yang bergantian. Odin juga mengambil 2 manusia dari Midgard, yaitu seorang pria bernama Mani yang bertugas menarik bulan dengan kereta kuda dan seorang wanita bernama Skol yang bertugas menarik matahari dengan kereta kuda. Mani dan Sol tidak boleh berhenti menarik bulan dan matahari karena mereka ini dikejar oleh 2 serigala raksasa yang bernama Hati yang ingin memakan bulan dan Skol yang ingin memakan matahari. Oleh karena itu, jadilah bulan dan matahari yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Kemudian mulailah terbentuk alam lain seperti Vanaheim tempat tinggal para dewa kecil atau pembantu dewa utama. Alfheim tempat tinggal para peri dan Helheim tempat tinggal jiwa-jiwa yang sudah mati. Selanjutnya Odin, Vili, dan Ve menciptakan istana tepat di atas Midgard yang kemudian diberi nama Asgard, yaitu tempat tinggal para dewa utama. Asgard sendiri memiliki penghubung yang menunjukkan ke 8 tempat lain ya guys ya. Penghubung itu bernama Bifrost atau pelangi. Ya sebenarnya sih guys masih banyak lagi cerita tentang mitologi Nordik. Jadi gue ngebahas mitologi Nordik ini secara singkat, padat, dan jelas. Dan kelanjutannya itu masih ada, yaitu tentang Ragnarok atau kiamat menurut mitologi Nordik. Kalau misalkan kalian pengen dengar tentang Ragnarok,
kalian bisa komentar aja di bawah ya guys ya. Nanti gue bakal ngejelasin tentang Ragnarok atau mitologi menurut Nordik. Ya mungkin segitu saja guys video dari gue. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang gue bahas, kalian bisa komen atau like atau subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video yang gue upload. See you the next video. Bye-bye.